Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian di bidang psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi termasuk dalam ilmu ilmiah, sosial ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode-metode penelitian yang umumnya digunakan untuk ilmu di bidang sosial. Metode penelitian sosial ilmiah memungkinkan psikolog IO untuk mempelajari masalah tertentu secara objektif. Di sini objektivitas artinya adalah pendekatan yang tidak bias terhadap pengamatan dan interpretasi dari perilaku. Kemudian tujuan dari penelitian IO yaitu mencakup kemampuan untuk mendeskripsikan, kemudian menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi di dunia industri. Kemudian sebagai ilmu terapan, maka psikologi industri organisasi juga memiliki tujuan untuk mengendalikan atau merubah perilaku dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, jadi dalam melakukan penelitian di bidang psikologi industri organisasi, kita bisa melakukan beberapa eksperimen yang akan nanti kita bahas. Kemudian langkah-langkah dalam proses penelitian itu yang pertama kita merumuskan masalah dulu. Dalam merumusan masalah itu kita mengidentifikasi dulu latar belakang munculnya atau timbulnya permasalahan. Identifikasi permasalahan apa yang timbul dalam suatu organisasi atau dalam suatu industri, yaitu permasalahan yang menyangkut bidang psikologi, gitu ya. Misalnya contohnya adalah adanya turnover atau pergantian karyawan yang tinggi. Jadi karyawan sering mengundurkan diri, kemudian kita juga sering melakukan rekrutmen. Gitu. Dari satu permasalahan tersebut kita identifikasi perumusan masalahnya. Kemudian kita membuat hipotesis atau dugaan. Ya, kita menduga dari penyebab permasalahan tersebut apa. Kemudian kita memilih desain eksperimental yang tepat, kita sesuaikan dengan jumlah populasi atau sampel yang kita teliti, kemudian kita sesuaikan juga dengan permasalahan apa yang kita teliti, kemudian hipotesis apa yang akan kita buktikan, kemudian metode statistik apa yang akan kita gunakan untuk melakukan eksperimen. Kemudian setelah kita menentukan desain eksperimennya, kita mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bisa menggunakan berbagai teknik sampling. Kemudian alat-alat pengumpulan data juga ada beberapa macam, bisa menggunakan kuesioner atau hanya survei saja atau observasi atau wawancara. Kemudian selanjutnya kita setelah mengumpulkan data, kita melakukan analisis data. Analisis data dengan metode statistik. Saat ini bisa kita lakukan dengan alat bantu yaitu software bidang ilmu statistik, misalnya SPSS atau Smart PLS dan AMOS dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan output dari hasil analisis data, kemudian kita mendeskripsikan interpretasi hasil dari analisis data tersebut. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah. Ini penjelasan lebih detail tentang langkah-langkah dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dengan menentukan masalah atau masalah yang akan kita pelajari. Kemudian kita mengidentifikasi elemen-elemen yang ingin diukur atau variabel, gitu ya. Kita mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan sebagai
item untuk membuktikan atau untuk mengambil data. Kemudian kita mengembangkan hipotesis atau mengembangkan dugaan dari suatu permasalahan. Contoh hipotesis dalam psikologi industri, ini saya ambil dari bukunya Riggio ya. Misalnya kita menduga bahwa partisipasi karyawan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan organisasi terkait dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi menduga ini Lockett and Swicker tahun 1979 dalam penelitiannya, mereka menduga bahwa apabila karyawan dilibatkan dalam atau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, maka kepuasan kerja karyawan akan lebih tinggi. Contoh lagi tentang hipotesis yaitu meningkatkan rasa kontrol karyawan atas lingkungan kerja berkaitan dengan pengurangan stres kerja. Ini contoh dari beberapa hipotesis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan variabel atau elemen yang diukur dalam pelaksanaan penelitian. Contoh variabel dalam hipotesis pertama ini yang misalnya partisipasi karyawan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan organisasi terkait dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Maka variabelnya bisa kita identifikasi adalah yang pertama partisipasi karyawan, kemudian variabel selanjutnya yaitu tingkat kepuasan karyawan. Jadi kita bisa mengukur hubungan antara partisipasi karyawan terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi identifikasi X-nya itu partisipasi karyawan, kemudian Y-nya adalah kepuasan kerja karyawan. Kemudian di sini hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara variabel sudah kita bahas tadi ya. Dengan menguji hipotesis, seorang peneliti memungkinkan untuk mengembangkan teori atau model. Teori atau model adalah pengorganisasian pendapat ke dalam representasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi pada dasarnya pada saat kita melakukan penelitian itu kita menginterpretasikan gitu ya, dari kondisi real yang ada di lingkungan kerja menjadi sebuah data, menjadi data kuantitatif dan menjadi nanti sebuah model yang hampir menyerupai dari kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menentukan desain penelitian atau desain eksperimennya ya. Untuk penentuan desain eksperimen tergantung pada beberapa faktor yaitu misalnya pengaturan penelitian, tingkat kontrol peneliti, dan pertanyaan atau questionnaire atau question atau rumusan masalahnya tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengumpulan data. Di sini kita bisa mengumpulkan data melalui sampel, gitu ya. Karena kalau populasi kan cenderung jumlahnya sangat besar dan kita saat melakukan penelitian biasanya terbatas oleh waktu, dibatasi oleh waktu dan dana. Jadi bisa kita cukup mengambil sampel aja atau melakukan sampling ya. Sampling adalah pemilihan perwakilan dari kelompok dalam populasi yang besar untuk dipelajari. Kemudian ada beberapa metode sampling. Yang pertama random sampling, mengacu pada pemilihan peserta yang diteliti dari suatu populasi, di mana setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Jadi kita random pemilihannya. Kemudian ada metode stratified sampling, adalah pemilihan peserta yang diteliti berdasarkan kategori yang mewakili karakteristik penting yang membedakan dalam suatu populasi. Jadi kalau stratified sampling ini kita mengidentifikasi
sampel kita berdasarkan karakteristik tertentu. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis data ya. Setelah kita mengumpulkan data dengan berbagai tool tadi ya, misalnya dengan menggunakan kuesioner, kemudian atau menggunakan checklist ya, kemudian kita melakukan analisis ya. Analisis bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan analisis dengan beberapa metode atau software ya, software statistik untuk mendapatkan hasil kuantitatif dari uji hipotesis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu interpretasi hasil, yaitu peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penemuannya dan relevansinya dengan perilaku kerja yang sebenarnya, serta keterbatasan studi saat ini dan arah untuk penyelidikan-penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Jadi pada saat kita mendeskripsikan interpretasi hasil dan menarik kesimpulan, di situ kita deskripsikan apa hasil penemuan yang kita dapatkan, kemudian apa keterbatasan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Pada saat kita melakukan penelitian kan pasti ada keterbatasannya ya. Kemudian kita juga menyampaikan atau mendeskripsikan studi apa yang akan dilakukan di masa depan. Gitu. Nanti untuk selanjutnya itu kita melakukan studi apa untuk memperbaiki atau mengurangi keterbatasan pada penelitian yang sudah kita lakukan saat